Barakallahu fiik. Ya, ada kaidah umum bahwa banyak anak, banyak rezeki. Lalu bagaimana pendapat seseorang yang menyampaikan punya anak harus disesuaikan dengan kemampuan atau pendapatan, terutama bagi kami yang tinggal di Australia karena pemerintah memberikan bantuan membesarkan anak dan ini dianggap membebani negara. Bagaimana mensikapi hal ini? Jazakumullahu khairan. Nah, afwan, Anda tanya, membebani negara gimana maksudnya? Karena kan uang dari negara itu berasal dari pajak. Membebani negara, negara membebani rakyat, gitu. Well. Nah, iya sebenarnya kok bicara membebani negara, negara membebani rakyat. Seperti itu sebenarnya, bukan membebani negara. Karena negara itu kita dan kita adalah negara kalau bicara kita berada di satu tempat ya. Baik. Bicara rizki. Konsep rizki ini yang banyak gak dipahamin sama orang. Yang pertama, siapa sih yang ngasih rizki? Orang-orang yang tidak beriman, dia akan berpikir rizki itu dengan bekerja. Kerja, engkau dapat rizki. Dia lupa, tatkala itu anak berada di perut ibunya, siapa yang kasih rizki? Negara kasih rizki? Apa yang dikirimkan negara kepada itu anak yang berada di perut ibu? Yang kasih rizki itu Allah, yang menyampaikan kepada dia Allah. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberikan rizki. Ini orang di Australia, apa kemudian ketika dia di Indonesia rizkinya habis? Nggak bakal. Dapat rizki dia di Indonesia. Dari Indonesia dia pindah umpamanya ke Malaysia. Kalau masih ada nyawa dia, ada rezeki dia. Dari sana dia dipindah lagi umpamanya ke Afrika. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang hidup, yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Di Australia siapa yang kasih rezeki kepada kanguru? Negara yang kasih rezeki kepada kanguru? Kepada semut-semut yang hidup di lubangnya, kepada ular-ular yang ada di padang pasir, kepada koala yang hidup di hutan. Siapa yang kasih rezeki? Allah Azza wa Jal. Ketika Australia belum berdiri, belum ada tuh namanya negara Australia. Emangnya orang-orang di sana siapa yang kasih makan? Allah Azza wa Jal. Maka ini yang perlu difahamkan bahwasanya innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kemudian bicara rizki, mencari rizki itu bukan hanya dengan bekerja. Oke, itu salah satu sebab rizki. Tapi bukankah ada rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka? Nah, Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukankah kesehatan itu lebih baik daripada uang? Siapa yang kasih kesehatan? Pemerintah kasih kesehatan lah. Allah yang kasih kesehatan. Jadi kalau bicara banyak anak banyak rizki, sebenarnya tiap anak itu punya rizki. Tapi ada anak yang gak punya rizki. Dalam artian keluar mati. Oh selesai, rizkinya dia cuma sampai situ. Dan bisa jadi rizkinya buat orang tuanya nanti. Bukan punya anak itu. Ketika anak itu berumur 120 hari. Datang malaikat yang diutus sama Allah untuk menulis rizkinya, ajalnya. Dua hal yang terus bersama, rizki sama ajal. Karena apa? Orang ini gak bakal mati kecuali rizkinya udah habis. Dan rizki akan terus datang kepada orang ini selama dia belum waktunya mati. Jadi kalau bicara negara, sebenarnya tadi negara dari pajak dari rakyat. Jadi rakyat yang membiayai negara, bukan negara yang membiayai rakyat. Jadi rakyat yang sebenarnya membiayai negara ini untuk berjalan. Mungkin tadi ketika dalam Islam bukan dengan pajak, tapi bagaimana negara mengelola negaranya sehingga dapat menghasilkan dan membiayai rakyatnya. Jadi kalau bicara dari pajak, sebenarnya yang terjadi itu rakyat yang membiayai negara, bukan sebaliknya. Negara yang biayai rakyat, bukan seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan takut kita
membebani negara ya. Bukan. Kita yang akan biayai negara. Dan kita yakin Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Hadza wallahu a'lam bishawab.